Karena hakikatnya tidak ada yang kemudian orang murni utuh satu mazhab itu, setahu saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kita bahas tentang sunnah-sunnah dalam ruku ya Pak. Nah, sekarang kita bahas doa-doa ruku. Doa ruku ini ada berbagai macam riwayat. Yang pertama, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dibaca 3 kali. Itu hadisnya riwayat Abu Dawud ya Pak, dari Uqbah bin Amir. Nah, kalau doa kedua, wa bihamdihnya dihilangkan ya, tapi cuman subhana rabbiyal azim. Itu juga hadis riwayat Abu Dawud dari Uqbah bin Amir. Jadi boleh subhana rabbiyal azim, boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau ditanya pahalanya mana yang lebih besar, ya yang lebih banyak bahasanya itu lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena yang pakai wa bihamdi tidak hanya kemudian sekedar mensucikan Allah, tapi juga ada memuji Allah ya Pak, seperti itu. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasul ngomong ij'aluha fi ruku'ikum. Doa subhana rabbiyal azim ini jadikan doa ruku. Kemudian doa yang ketiga adalah ini yang mungkin jarang orang pakai apa, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Ya, ini hadisnya riwayat Imam An-Nasai dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, Rasul itu kalau ruku di antara doanya adalah Allahumma laka roka'tu, ya Allah karena engkau aku ruku, wa bika amantu dan karena engkau aku beriman, walaka aslamtu dan karena engkau aku Islam pasrah, wa alaika tawakkaltu dan atas engkau aku bertawakal, anta rabbi engkaulah Tuhanku, khasha'a sam'i ya, tunduk, khusyuk itu artinya tunduk ya, sam'i pendengaranku, wa basori penglihatanku, wa dami darahku, wa lahmi dagingku, wa azmi tulangku, wa asobi, asobi itu tulang penyanggah,
Lillahi Rabbil Alamin, tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. Makanya ruku itu secara bahasa maknanya tunduk, ya, inhina, menundukkan diri. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ini masyhur, banyak dipakai orang. Di hadisnya Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Tapi riwayat-riwayat tadi itu sahih, Pak. Jadi ya mau dipanjangin silahkan dibaca. Pilih salah satunya saja boleh. Seperti itu. Nah, enggak doa juga boleh, kan seperti itu. Kata Aisyah, Rasulullah kalau ruku, kalau sujud doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, ya, wahai Tuhan kami, rabbana wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni diriku. Berarti ini isinya apa? Lebih komplit nih. Satu ada tasbih, dua ada tahmid, memuji. Yang ketiga ada istighfar, minta ampun. Seperti itu. Nah, itu ya Pak, 4 doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi, khasya'alaka sam'i wa basori wa azmi wa asabi lillahi wa dami lillahi rabbil alamin. Terus yang terakhir, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, dari hadis tadi ada yang disebutkan bilangannya, ada yang enggak. Berarti maknanya apa yang disebutin bilangannya? Afdolnya ya yang disebutkan. Jadi kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, afdolnya 3 kali. Yang lainnya boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Loh kenapa 5, 7? Biar witir, sebab Allah suka yang ganjil. Seperti itu. Nah, itu ruku. Sekarang i'tidal. Ya, i'tidal itu lebih tidak, kurang tidak, Pak. Kalau bahasa orang Jawa bilang sedeng, kan seperti itu. Cocok. Ya. Makanya i'tidal itu dalam kitab Lisanul Arab maknanya kaunuse mutanasiban. Jadi makna i'tidal itu habis. Makna i'tidal itu adalah ketika sesuatu itu enggak kurang, enggak lebih. Ya, seperti itu. Jadi berdirinya benar-benar pas. Seperti itu. Nah, kalau secara bahasa, secara istilah, i'tidal itu adalah berdiri setelah ruku. Berdiri setelah ruku. Itu disebut i'tidal. Kenapa disebut i'tidal? Karena Rasul mengatakan hatta ta'tadila qa'iman. Sampai kamu i'tidal. Jadi i'tidal itu bahasa Rasul. Sama kayak ruku ya, itu bahasa Quran dan bahasa Rasulullah. Seperti itu. Yaitu posisi berdiri setelah ruku. Kalau posisi berdiri sebelum ruku namanya qiyam. Dan seperti itu. Nah, sekarang bicara dalil i'tidal. Kenapa disebut i'tidal? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim
dari Abu Hurairah, Rasul ngajarin orang yang sholatnya salah dengan perkataan ya, summarfa, kamu angkat dari ruku ya, hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak berdiri, maka namanya disebut i'tidal. Nah, dikuatkan hadis lain riwayat Imam Bukhari dari Abu Hamid tentang cerita sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hamid, fa iza rafa'a ra'sahu, kalau Rasul mengangkat kepalanya dari ruku ya, istawa, maka Rasul tegak berdiri, hatta ya'udu kullu faqarin makanahu, sehingga seluruh tulang belakang itu benar-benar kembali ke tempatnya, tegak berdiri. Nah, itu ada di Sahih Bukhari ya Pak. Bagaimana hukum i'tidal? Ternyata i'tidal ini ulama berbeda pendapat Pak ya. Jadi 3 mazhab mengatakan i'tidal itu rukun sholat, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan i'tidal itu bukan rukun sholat, tapi sunnah sholat. Jadi kalau ada orang sholat tanpa i'tidal di mazhab Imam Abu Hanifah, sholatnya tetap sah. Agak aneh ya Pak, aneh karena kita tidak terbiasa dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, sama Pak dulu ya. Makanya kemudian ilmu itu penting karena dia yang akan memaksakan kita menerima tradisi orang lain selama sesuai dengan syariah. Seperti itu. Nah, kita ini kadang ribut karena urusan kebiasaan, bukan urusan ilmu gitu. Sehingga perasaan dulu dari kecil sholatnya nggak gini, kan seperti itu. Padahal yang dari kecil pakai mazhab A, pas pindah ke Bekasi ternyata macam-macam tuh seperti itu, sehingga ngerasa aneh. Di kampung orang sholat selalu bismillahnya jahar, pas ke Bekasi tiba-tiba hilang tuh bismillahnya, kan gitu, sehingga ganjel di hati tuh Pak, ini sah enggak sholatnya, kan kayak gitu ya. Karena apa? Ya, karena kita menghukuminya lewat jalur kebiasaan kita. Bukan berarti kemudian bismillahnya keras atau jahar itu salah, bukan. Tetapi problemnya adalah bahwa kita menghukumi ibadah orang lain lewat jalur kebiasaan kita. Padahal ilmu Allah itu lebih luas daripada sekedar kebiasaan kita seperti itu. Makanya tahun pertama protes, tahun kedua protes, lama-lama biasa seperti itu. Nah, itu butuhnya ilmu. Sehingga kita itu yang kita tolak para jamaah rahimani wa rahimakumullah bukan yang bertentangan dengan kebiasaan kita, tapi yang tidak memiliki landasan ilmu. Itu saja. Seperti itu. Makanya kadang aneh Pak, Fatihah salah berantakan dibiarin, Fatihah bener terus caranya beda karena beda mazhab diributin, kan gitu, seperti itu. Karena apa? Karena kita kemudian menghukumi orang lainnya lewat jalur kebiasaan kita. Kalau ilmu ini dipraktekkan dalam pernikahan itu bisa cepat cerai itu Pak Haji. Betul enggak? Karena saya punya kawan itu Pak, suaminya orang Sunda, istrinya orang Sunda, suaminya orang Madura. Si suaminya ini enggak biasa makan lalap-lalapan dan sayuran. Si istrinya enggak doyan daging-dagingan ini. Tapi alhamdulillah sampai punya anak banyak jalan aja. Saya tanya, kamu kalau masak gimana? Ya ada daging, ada
sayur kayak gitu. Yang daging buat suaminya, yang istri pakai yang sayur-sayurannya, karena memang dia dilatih kedua orang tuanya kebiasaan seperti itu. Berarti nggak pernah makan bareng kan, yang penting rukun gitu. Nah kalau itu di masa lain, urusan masak aja bisa ribut kan, seperti itu. Makanya kemudian kalau ada orang suami istri menikah cerai alasannya tidak cocok, dari awal juga tidak cocok, satu laki-laki satu perempuan kan gitu. Kalau cocok aneh nantinya, seperti itu. Tapi tidak mesti yang kemudian tidak cocok itu tidak enak kan Pak. Bahkan terkadang yang tidak cocok yang bikin enak, seperti itu. Maka itu bercandaannya, itu praktekkanlah dalam ukhuwah kita kan, seperti itu. Kalau nggak beda ya nggak seru pertemanannya, gitu-gitu aja kan gitu. Nah, gara-gara beda kita bisa ngerasain hobi orang lain, seperti itu. Yang penting kitanya terbuka. Selama masih kemudian ada dalil Quran, sunnahnya, ya kenapa kemudian kita memutuskan tali persaudaraan, seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi i'tidal itu 3 mazhab wajib, 1 mazhab sunnah. Siapa yang mengatakan wajib? Yaitu jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ada sebagian ulama mazhab Abu Hanifah, riwayat Abu Hanifah. Tapi yang sahih dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang sahih itu maksudnya yang benar menurut mazhab Imam Abu Hanifah, yang kuat di mazhab Imam Abu Hanifah, i'tidal itu tidak wajib. Apa alasan jumhur para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Yang tadi, jadi ada orang sholatnya salah terus sama Rasul diajarin yang wajib-wajib saja. Dan di antara yang diajarin wajib itu sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kamu nanti kalau sholat habis ruku i'tidal sampai benar-benar tegak berdiri. Kalau belum tegak berdiri batal sholatmu. Bahasanya kayak gitulah pemahamannya, seperti itu. Di samping itu Rasul sholatnya tidak pernah ninggalin i'tidal, selalu ada i'tidalnya. Berarti i'tidal hukumnya wajib, seperti itu. Nah kalau lewat mazhab Abu Hanifah ya Pak, jadi pertama cara mikir Imam Abu Hanifah itu tidak semua yang lakukan Rasulullah itu nunjukkan wajib. Nah, kenapa? Karena Rasul pun ya, senantiasa mengucapkan Allahu Akbar ketika pindah-pindah itu, namanya takbir intiqal. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan takbir intiqal itu wajib. Artinya kalau ruku tanpa takbir pun sholatnya tetap sah, seperti itu. Jadi tidak meninggalkannya Rasulullah atau terus-terusnya Rasulullah mengerjakan itu tidak menunjukkan wajib. Rasul i'tidal terus berarti wajib? Enggak. Kata Imam Abu Hanifah, sunnah. Apa bukti sunnah? Urutan Qur'annya habis ruku langsung sujud, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wa'tadilu. Enggak kan Pak, langsung wasjudu. Kalian rukulah lalu sujudlah. Berarti kalau habis ruku terus Allahu Akbar sujud, di mazhab Imam Abu Hanifah sah-sah saja. Kalau i'tidal ya lebih sempurna, seperti itu. Sehingga kemudian di mazhab Imam Abu Hanifah itu ya kita cocok enggak cocok urusan lain ya Pak. Di mazhab Imam Abu Hanifah itu i'tidal hukumnya sunnah. Beberapa kawan yang kuliah di Pakistan itu Pak, ya sempat ngomong macam-macam lah seperti itu. Di sana kan banyak mazhab Imam Abu Hanifah, di sini agak beda kayak gitu. Mazhabnya Hanafi yang India, Pakistan kayak gitu. Seperti itu. Dan mazhab Imam Abu Hanifah ini pengikutnya paling banyak di dunia. Seperti itu. Paling banyak di
dunia. Wilayah sana Pak, wilayah Asia mana tuh ya? Asia Tengah ya mungkin ya. Seperti itu. Baik, jadi di mazhab Imam Abu Hanifah sekali lagi ya, i'tidal hukumnya sunnah. Selanjutnya masalah bicara tumakninah dalam i'tidal. Apa sih tumakninah? Tumakninah itu istiqrarul a'do zamanam ma biqadri dzikri. Biqadri dzikril wajib. Jadi tumakninah itu tenangnya seluruh anggota, enggak banyak gerak diam semuanya. Dengan kira-kira waktu zikir wajib. Apa zikir wajib? Loh, kenapa wajib? Sebab di mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal zikirnya wajib Pak. Baca tasbihnya wajib. Selainnya mengatakan sunnah seperti itu. Nah maka kemudian ya, ada zikir yang dianggap wajib. Misalnya ruku tasbih, i'tidal tahmid. Tahmid itu Rabbana lakal hamd. Seperti itu. Nah, terus atau kemudian kalau duduk itu su'alul maghfirah, Rabbil firli, itu minimalnya seperti itu. Jadi ucapan orang subhanallah atau subhana rabbi atau ucapan ucapan orang Rabbana lakal hamdu atau ucapan orang Rabbil firli itu minimal tumakninah. Minimal tumakninah dalam kitab Al-Insaf. Nah makanya sholat tarawih yang cepet banget itu ya bingung standar tumakninahnya gimana. Tumakninah itu enggak sedetik Pak. Secepat-cepatnya orang ngomong subhana rabbiyal azim itu bisa 3-4 detik. Seperti itu. Nah tumakninah ini di mazhab Imam Syafi'i khusus di i'tidal ya. Dan di mazhab di mazhab Imam Ahmad hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kenapa? Karena hadisnya summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai benar-benar tegak berdiri. Tapi di mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hukum tumakninah itu sunnah. Di Imam Malik kenapa sunnah? Karena hadisnya tidak disebutkan tumakninah, cuman yang penting tegak. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah memang i'tidalnya enggak wajib. Seperti itu. Ini lagi bahas masalah i'tidal. Kurang lebih seperti itu para jamaah. Lalu kita bahas sunnah-sunnah i'tidal ya Pak. Yang pertama tasmi' sama tahmid. Kalau tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Kalau tahmid itu Rabbana lakal hamdu. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah dan di mazhab Imam Malik, imamnya ngucapin sami Allahu liman hamidah. Makmumnya bilang Rabbana lakal hamdu. Itu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Ya Pak. Jadi kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya bilang Rabbana walakal hamd. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Tapi kalau sholat sendiri dua-duanya muncul. Bangun sami Allahu liman hamidah, kemudian bilang Rabbana lakal hamd. Apa yang melandasi para jamaah? Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Idza qalal imam sami Allahu liman hamidah,
kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, faqulu, hai kalian makmum ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Berarti makmumnya ngucapin sami Allahu liman hamidah enggak Pak? Enggak, pakai dalil ini. Makanya kemudian imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, makmumnya bilang Rabbana lakal hamd. Seperti itu. Nah, kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, mau imam, mau makmum, mau munfarid, dua-duanya dibaca. Nah, ini kadang jadi perdebatan tuh Pak. Seperti itu. Di mazhab Imam Syafi'i, imamnya sami Allahu liman hamidah. Makmumnya sami Allahu liman hamidah. Imamnya Rabbana lakal hamdu. Makmumnya Rabbana lakal hamdu. Ada kayak gini Pak? Ada seperti itu. Itu berarti mazhab Imam Syafi'i. Apa yang melandasi para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Rasulnya dua-duanya baca. Rasul itu jadi imam kalau sholat. Pernah nggak Rasul jadi makmum Pak? Nggak pernah, kecuali menjelang wafat. Tapi kan ada hadis tadi, kata Rasulnya, kalau imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, kalian bilang Rabbana lakal hamd. Di mazhab Imam Syafi'i ini disamakan dengan hukum Fatihah. Hukum Fatihah itu kalau imamnya bilang waladdallin, makmumnya bilang amin. Tapi hakikatnya imamnya juga ikut amin. Di situ. Nah, ini dalam ilmu usulul fiqh namanya mafhum iqtido. Apa mafhum iqtido itu? Memang agak panjang ceritanya. Kayak di bab puasa tuh Pak. Bab puasa itu ada ayat gini. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Kalau diterjemahkan gini. Faman maka siapa kana minkum dari kalian maridon sakit au ala safarin atau dalam kondisi safar musafir fa'iddatun maka kodolah dengan menghitung fi ayyamin ukhor di hari-hari selain Ramadan. Berarti orang yang musafir dan orang yang sakit wajib kodok. Betul Pak? Betul seperti itu? Orang yang sakit di bulan puasa dan orang yang musafir di bulan puasa wajib kodok walaupun puasa. Gitu enggak Pak? Misalnya kita pulang nih ke Semarang puasa, maka karena kita musafir puasa kita wajib dikodok gitu. Gitu enggak Pak? Kan ayat Qur'annya gitu tuh. Siapa yang puasa sakit dan siapa yang puasa wajib dikodok di luar Ramadan. Berarti mau puasa mau enggak puasa kalau sakit wajib kodok. Seperti itu ya Pak? Bener nggak kira-kira kalau seperti itu? Enggak, kan gitu. Nah, ini makanya namanya mafhum iqtido. Ada kalimat yang disembunyikan. Apa kalimat yang disembunyikannya? Fa'aftoro. Tapi kan nggak ada orang baca Quran. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'aftara fa'iddatun. Wah, batal sholatnya kalau kayak gitu kan. Nambah-nambahin Quran kayak gitu. Tapi makna itu ada Pak.
Karena kalau makna itu tidak ada, berarti yang puasa pun kalau safar wajib qada. Seperti itu. Realitasnya kan siapa yang sakit, siapa yang safar terus tidak puasa. Bahasa tidak puasa itu aftor, bukan soma. Maka dikodo di hari-hari berikutnya. Itu di usulul fiqh ya. Namanya kalimat yang tidak tercatat tapi maknanya wajib hadir. Kalau di ilmu tajwid ada, di ilmu tajwid itu ada huruf-huruf yang ditulis tapi nggak kebaca. Dan ada huruf-huruf yang tertulis, yang tidak tertulis tapi wajib kebaca. Contoh para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang paling mudah di tulisan apa? Ulaika, betul nggak? Yang ada wawunya setelah apa? Setelah hamzah kan? Tapi hamzahnya dibaca pendek, padahal harokatnya doma tuh. Kalau bacanya ulaika, ya disalahin sama gurunya, kan gitu. Setelah lam ada alifnya enggak? Enggak ada. Tapi lamnya malah yang dibaca panjang. Kalau kalimat lain di surah Al-Kafirun itu wala ana, habis nun ada alifnya enggak, Pak? Kok enggak dibaca panjang? Nah, itu namanya alif tertulis tapi tidak terbaca. Ada lagi alif yang tertulis, alif yang tidak tertulis tapi terbaca. Harokat itu ada berapa sih para jamaah? Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tanwin ya, fathatain, kasrotain, dhammatain, ya, sudah sebegitu kan. Kalau fathah berdiri, dhammah berdiri, harokat apa itu, Pak? Dhammah kebalik, itu simbol, aslinya ndak ada fathah berdiri. Dan lafzul jalalah, kalimat yang bunyinya ketika dibaca Allah, lamnya ada alifnya enggak? Enggak ada. Paling simbolnya alifnya berdiri. Itu di Quran Indonesia. Kalau di Quran Madinah ya biasa saja. Berarti menunjukkan apa? Ada huruf yang tidak boleh ditulis tapi kebaca. Seperti itu. Nah, itu fungsinya kita belajar. Oh, ini zohir hadisnya gini. Udah macam-macam kan. Padahal ilmunya yang belum nyampe. Lemah pendapatnya ini yang bilang sami Allah, orang enggak ini kan, seperti itu. Padahal itu bagian daripada mafhum iqtidah. Nah, cuman jelasin kayak gini pada orang awam ini berat, seperti itu. Sehingga enggaklah yang ringan aja. Masalahnya kalau yang ringan-ringan nanti salah. Kalau kita dikasih rumus matematika yang rumit, dijelasin nggak bisa-bisa, paling enak apa, Pak? Soal langsung hasil kan gitu. Ini caranya gimana? Udah urusan yang pinter matematika aja, saya tahu hasil kan gitu, seperti itu. Nah, itu orang awam tuh. Allah tidak pernah maksain kita bisa rumusnya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita ini Quran hadis ini ibaratnya bahan masakan, Pak ya. Kalau kita nggak bisa masaknya, ya jangan pernah beli bahan masakan. Mending beli nasi padang atau warteg, tinggal makan enak tuh. Daripada beli bahan masakan hasilnya nggak karuan. Mendingan belajar fikih ikut ulama, selamat, daripada baca Quran hadis nggak tahu cara ijtihad, cara menganalisanya nggak bisa, akhirnya ngawur tuh fikihnya. Seperti itu. Karena apa?
tidak punya alat berijtihadnya. Sama baca Quran pun ada alat bacanya kan, namanya tajwid. Kira-kira para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita diprotes nih, kenapa sih ketika nun sukun ketemu ba itu nunnya diganti mim? Saya pengen tahu hadisnya apa, kira-kira jawabnya gimana ya Pak? Kan gitu. Dibuka kitab tajwid, ada hadis itu cuman di muqaddimah. Kan gitu. Cerita tentang baca Quran dengan tartil, keistimewaan baca Quran kan gitu. Tapi pas bab al-qalbu atau bab iklab, kalau nun ketemu ba, maka nunnya diganti mim. Kan kayak gitu. Kalau ditanya ulama ahli tajwid, jawabannya ya ijtihad. Aslinya yang ikut Rasulullah, memang bacaannya seperti itu. Cuman kan kecerdasan ulama tajwid aja yang kemudian cerita kalau nun itu sifatnya khoisum, das apa makhrajnya. Kalau ba itu dua bibir kan gitu. Kalau kawin khoisum rongga hidung dengan dua bibir, maka akan menghasilkan huruf yang punya khoisum rongga hidung dan dua bibir. Huruf itu apa? Mim. Mim itu dua bibir juga khoisum. Paling jawaban ulama tajwidnya gitu tuh Pak mentok. Tapi kalau ditanya hadisnya ya bingung ulama tajwidnya juga. Ini pakai hadis riwayat siapa? Kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau baca Qur'annya tidak iklab, dosa nggak baca Qur'an kita Pak? Nun ketemu ba ini. Ya dosa, karena kita tidak baca Qur'an sesuai aturannya. Nah, cara memahami Quran pun seperti itu. Cara memahami hadis pun seperti itu. Ada alat bacanya sehingga hasil hukum mau fikih, mau akidah, mau akhlak itu sesuai aturan rumusan yang Allah buat seperti itu. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah sami Allahu liman hamidah bagi makmum itu lewat jalur namanya mafhum iqtido. Apa sederhananya mafhum iqtido itu? Yaitu ada kalimat yang terbuang tetapi kalimat tersebut wajib muncul maknanya. Walaupun Rasul bilang kalau imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, kalian baca Rabbana lakal hamdu, itu maknanya adalah kalau kalau imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, kalian ikuti imam baca sami Allahu liman hamidah lalu bilang Rabbana lakal hamd, seperti itu. Nah, itu versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi bukan berarti kemudian yang bilang Rabbana lakal hamdu langsung salah. Ada imamnya. Di mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik, para jamaah. Ini pusing nggak Pak belajar gini Pak? Nah, kalau nanti disimpulkan biar ringan ya. Kalau di mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kitab Kasyaful Qina itu dijelaskan bahwa membaca sami Allah bagi imam hukumnya wajib, dan membaca tahmid itu wajib bagi makmum, imam dan munfarid semuanya. Seperti itu. Jadi imamnya sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah bilang apa sami Allahu liman hamidah, imamnya baca Rabbana lakal hamd. Ini hukum bacanya bagi imam wajib. Apa makna wajib itu? Kalau ditinggalin ganti sujud sahwi. Bukan rukun, tapi ganti sujud sahwi. Dan maaf interupsi tadi berlaku juga untuk yang munfarid ya.
baca Sami Allah. Sami Allah tadi. Misalkan dia setelah ruku munfaridnya atau sebelum ruku itu, atau nggak kebagian ruku itu munfaridnya. Munfarid berarti sholat sunnah kayak Ustaz, sendirian. Kan sholat kan nggak hanya wajib. Ya. Nggak, maksudnya dia ikut ruku ya pada saat itu ya. Masbuk maksudnya. Oh masuk ya. Iya, Salah ini saya. munfarid. Munfarid itu orang sholat sendiri Ustaz. Maaf salah saya nggak konsen. Iya, baik. Kalau yang masuk nggak ya nggak coba. Munfarid itu orang sholat sendiri ya Pak. Kalau sendiri, 3 mazhab menyatakan sami Allahu, bahkan bukan 3 mazhab ya, 4 mazhab, cuman yang bedain kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu hukumnya, Imam Malik, Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau mazhab Imam Ahmad wajib. Makna wajib ini kalau ditinggalkan berarti ganti sujud sahwi. Jadi kalau ganti sujud sahwi, makmumnya bilang apa tuh Pak? Subhanallah kan gitu. Ini imamnya nggak sami Allah kan gitu. Bilangin aja kencengin subhanallah kan gitu. Berarti dia tandanya meninggalkan kewajiban seperti itu. Lalu imamnya kalau sudah kayak gitu bilang sami Allah lagi, enggak perlu, tapi ngingetin dia sujud sahwi nantinya seperti itu. Baik, seperti itu para jamaah ya. Dalilnya sih sama ya tadi, cuman yang membedakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Di doa ruku ada 4 ya Pak. 1 subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang kedua subhana rabbiyal azim. Yang ketiga Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khosya'a laka sam'i wa basori wa lahmi wa azmi wa asobi lillahi rabbil alamin. Yang keempat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, i'tidal ada yang makmum dan imam sama-sama baca sami Allahu liman hamidah dan bersama-sama baca Rabbana lakal hamdu. Itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang imamnya baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu, itu mazhabnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Kalau yang mewajibkan mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal. Kurang lebih seperti itu. Cukup kali ya Ustaz, barangkali ada yang ini. Sebelum bahas mengangkat kedua tangan. Ya. Berarti selama ini kita mempraktekkan yang dari Imam Abu Hanifah, kan imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, makmumnya baru jawab Rabbana walakal hamd. Ya, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan semuanya imam baca. Itu baca juga. Nah kalau kayak gitu berarti campur aduk kita di imamnya nggak apa-apa juga tuh ya? Nggak apa-apa Pak. Kemarin kayaknya Ustaz ya dibahas bahwa sebenarnya yang bermasalah itu bukan di mencampur aduk Pak. Yang bermasalah itu di tidak konsisten. Kalau kita meyakini sami Allahu liman hamidah, kita meyakininya langsung Rabbana lakal hamd, ya enggak apa-apa. Karena hakikatnya enggak ada yang kemudian orang murni utuh satu mazhab itu, setahu saya. Contoh misalkan kita ya Pak, di Indonesia, Imam Syafi'i itu ya, kalau melakukan transaksi wajib ada ijab qabul. Ijab qabul itu ucapan menjual dan ucapan membeli, kayak akad nikah seperti itu. Kalau itu dipraktekin pada jualan beli bakwan atau beli nasi uduk, ya ngantrinya panjang tuh seperti itu, kan seperti itu. Nah, maka
praktek yang terjadi di kita itu namanya bukan sighoh ijab qabul, tapi namanya mu'atoh. Mu'atoh itu cukup serah terima. Dan mazhab yang menghalalkan mu'atoh itu bukan Syafi'i, tapi Hambali. Maka kemudian ya hakikatnya kita ini mazhabnya campur-campur. Tapi kan yang paling prinsip adalah konsisten dalam bermazhab. Jangan semau sendiri. Semau sendiri itu misalkan pas lagi semangat nyentuh istrinya wudu karena nganggep batal. Pas lagi males nggak wudu karena nganggep nggak batal. Itu namanya nggak konsisten. Makanya kemudian saya tuh sering cerita yang sering terjadi sih di bab zakat ya Pak. Zakat itu kalau kemudian emas dan perak ini dianggap sebagai alat tukar menukar, maka dia kena hukum berkewajiban zakat dan kena hukum riba. Nggak boleh dikredit Pak, seperti itu. Nggak boleh kredit emas. Tapi kalau kemudian nilai asamaniyahnya ini menghilang, maka kredit emas jadi boleh. Tetapi emas nggak wajib zakat. Seperti itu. Nah, kalau emasnya ditarik zakat, tapi kredit emasnya boleh, wallahu a'lam ya Pak. Setahu saya tidak konsisten itu berarti. Seperti itu. Kalau urusan zakat dianggap samaniyah, sebab wajib zakat, nakdain. Tapi kalau urusan riba tidak dianggap samaniyah, dianggap sil'ah, maka tidak kena hukum riba, boleh dikredit. Sebab yang samaniyah kayak uang itu ya wajib zakat, yang nggak boleh dikredit, nggak boleh kredit uang itu Pak. Kan seperti itu. Karena apa? Nilainya berubah. Seperti itu. Nah, walaupun kemudian penukarannya sama. Seperti itu. Nah, contohnya ya, tapi itu tambah jauh nanti ya. Kurang lebih seperti itulah. Artinya kesimpulan sederhananya adalah ndak apa-apa campur aduk, yang penting konsisten. Baik, cukup ya, Afwan, udah Isa. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.